Kerugian demi kerugian terus mengikuti perjalanan militer Ukraina selama di medan tempur. Terbukti dalam sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 25 Oktober 2024. Tepatnya di Kurakovo di gedung Novaya Posta. Petugas intelijen menemukan aktivitas mencurigakan dalam peluncuran dan pendaratan drone angkatan bersenjata Ukraina. Angkatan udara Rusia kemudian segera mengirimkan serangan mematikan ke titik yang ditargetkan. Alhasil ledakan dahsyat terjadi hingga timbulkan ledakan dahsyat pada titik target. Diketahui sebanyak 50 personel dan operator UAV Ukraina menjadi korban dalam serangan tersebut. Disebutkan juga ada 7 unit peralatan militer Ukraina yang hancur dalam insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik kedatangan serangan tepat drone FPV Utara ke kelompok infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Tentara Ukraina yang tidak terlatih berjalan dalam formasi ketat di sepanjang hutan di wilayah perbatasan Kursk dan melihat awak pasukan terjun payung UAV. Akibat serangan drone, tentara Ukraina alami luka-luka dan ada juga yang tewas mengenaskan. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Seorang tentara Rusia dari Brigade ke-132 menghancurkan pengangkut personel lapis baja Amerika. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 25 Oktober 2024. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Torex atau Zerzit. Tembakan RPG dari jarak dekat membuat peralatan militer Ukraina yang beroperasi alami kehancuran total. Kejadian seperti ini bukanlah hal yang pertama kali. Militer Rusia diketahui sudah sering kali menyerang dengan tembakan RPG dari jarak dekat. Imbas dari insiden ini, angkatan bersenjata Ukraina alami kerugian total. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pada Jumat 25 Oktober 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik penyerangan terhadap kendaraan militer Ukraina yang sedang beroperasi. Peristiwa penyerangan ini berlangsung di wilayah Dobrovel atau Epihani, seperti tulis dalam keterangan unggahan. Setelah serangan Rusia tiba, sejumlah tentara Ukraina melompat dari kendaraan militer mereka yang sudah dalam keadaan berasap. Insiden ini jelas memberikan kerugian besar pada kubu Ukraina. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina.
Militer Rusia merilis rekaman momen tempat berkumpul pasukan detasemen UAV Ukraina dibombardir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, titik penempatan sementara detasemen UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo terkena bom udara FAB-3000 Rusia. Selama operasi tersebut, sekitar 50 operator dan instruktur serta 7 senjata Ukraina dan peralatan militernya dihancurkan. Operator UAV dari kelompok pengintai Yusnaya mengintai lokasi unit UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah itu dilakukan serangan tepat, jelas narasi unggahan Rusia. Rekamannya pun tidak telah menuai berbagai komentar dari warganet. Badan Intelijen Militer Ukraina melaporkan unit pertama pasukan Korea Utara yang dilatih di Rusia telah dikerahkan di wilayah Kursk, wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina, Kamis 24 Oktober 2024 kemarin. Kursk merupakan medan pertempuran di mana pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran ke Rusia pada bulan Agustus 2024. Kremlin sebelumnya menolak adanya laporan mengenai pengerahan pasukan Korea Utara dan menyebutnya sebagai berita palsu. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada 24 Oktober bahwa adalah urusan Moskow bagaimana menerapkan perjanjian kemitraan dengan Pyongyang. Vladimir Putin tidak menyangkal bahwa pasukan Korea Utara saat ini berada di Rusia. Unit pertama militer DPRK yang dilatih di tempat pelatihan Rusia Timur telah tiba di zona tempur perang Rusia-Ukraina. Khususnya pada 23 Oktober 2024, kehadiran mereka tercatat di wilayah tersebut, di wilayah Kursk, kata Badan Intelijen Ukraina dalam sebuah pernyataan seperti dikutip oleh Reuters. Drone Ukraina menyerang 4 pabrik penyulingan alkohol Rusia pada 21 hingga 22 Oktober 2024. 2 serangan terjadi di Tula, 1 di wilayah Tambov, dan 1 fasilitas industri di wilayah Voronezh. Kyiv Post melaporkan, Kyiv belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun semua pabrik penyulingan tersebut memproduksi etanol, larut yang digunakan dalam bahan peledak. Gubernur Tula Dmitry Milyaev menuliskan di Telegram bahwa 1 pabrik penyulingan di kota Yefremov dan 1 lagi di desa Luskovsky rusak. Tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut The Moscow Times, pabrik Zernoprodukt di Yefremov yang dimiliki oleh perusahaan Rospetrom adalah salah satu produsen etanol terkemuka di Rusia. Пиздец, уже второй взрыв прозвенел. Rusia dinilai tengah menunjukkan kekuatannya di BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Blok ekonomi yang berupaya menyaingi Barat. Rusia tengah menyelenggarakan KTT BRICS minggu ini, pertemuan tingkat tinggi pertama sejak keanggotaan kelompok tersebut bertambah hampir 2 kali lipat dari pembentukan awal. Dengan penambahan anggota Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, blok ini menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin masih memiliki teman di pentas global. Namun di balik ekspansi ini, terdapat pertanyaan besar, apakah semua anggota dapat bersatu tanpa menciptakan ketegangan baru? Putin memuji berkembangnya anggota BRICS sebagai bukti semakin kuatnya otoritas dan peran kelompok tersebut dalam urusan internasional. Diketahui para anggota BRICS bergulat dengan perselisihan internal mengenai hubungan dengan Barat, klaim teritorial, serta invasi Rusia ke Ukraina. Anggota lain terlibat dalam kebuntuan internal, misalnya India dan China yang berselisih mengenai wilayah perbatasan mereka yang disengketakan. Meskipun mereka mengumumkan kesepakatan tentang pengaturan patroli minggu ini. Beberapa negara terutama India dan Afrika Selatan juga harus melakukan upaya penyeimbangan yang rumit, yaitu melibatkan diri dengan BRICS tanpa menjauhkan diri dari mitra mereka dari Barat. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.